Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia podcast Sehat ASN. Jadi selamat datang di episode kali ini. Kembali lagi bersama saya Salama yang kembali akan menemani kalian. Nah, tapi topik kali ini kita berbeda nih. Kemarin kan kita membahas terkait berakhlak kan. Nah, kita geser ke topik lain yaitu terkait digital skill dan digital safety sebagai bekal untuk ASN di era AI. Nah, di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence, ASN dituntut tidak hanya untuk menguasai keterampilan digital, tetapi juga mampu untuk menjaga keamanan digital nih. Nah, karena itu, hari ini kita kembali menghadirkan 4 narasumber hebat sama narasumbernya dari berbagai profesi. Kita ada fisikawan medis, KLC, kemudian ada fisioterapi dari Bang Fadil, dan ada nutrisionis dari Kak Mutia, dan ada pembimbing kesehatan kerja dari Kak Rahmi. Halo semuanya. Selamat datang ya semuanya. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktu dan mau membagi pengalaman nih bersama kita kembali. Nah, jadi di transformasi digital ini kan di sektor kesehatan itu berlangsung begitu cepat kan, apalagi di era hadirnya AI nih. ASN itu perlu punya digital skills untuk bisa mengakses, mengelola, memahami dan memanfaatkan teknologi digital. Namun kita tahu itu saja nggak cukup kan, jadi kita harus sadar juga nih terkait digital safety agar data pribadi, data pasien maupun data institusi tetap aman nih. Nah, jadi kita akan menggali lebih jauh dari perspektif masing-masing profesi. Nah, untuk yang pertama, gimana kalau kita mulai dari Kak Elsi nih sebagai physical medis. Halo Kak Elsi, mungkin bisa disapa dulu Kak. Ya, halo teman-teman podcast Sehat ASN. Ya, jadi mau tanya nih Kak, nah dalam bidang radioterapi, kan teknologi AI ini kan semakin sering digunakan nih Kak. Menurut Anda, keterampilan digital apa nih yang harus dikuasai ASN agar kita bisa bekerja efektif dengan teknologi ini nih Kak? Mungkin bisa dijawab Kak. Baik, terima kasih Kak Salama atas kesempatannya. Sebagai ASN di unit radioterapi itu, saya harus mampu menguasai software Treatment Planning System atau TPS dalam perencanaan radioterapi yang telah terintegrasi dengan AI. Saya harus memiliki kemampuan dalam memahami data pasien yang meliputi mengimport data pasien dalam bentuk DICOM, menginterpretasi data pasien dalam format digital seperti sistem PACS, di mana citra medis tersebut disimpan dan diakses. Kemudian, saya juga melakukan verifikasi dan mengidentifikasi kembali hasil yang telah diberikan. Apakah ada anomali data yang tidak sesuai? Kemudian, saya juga perlu memahami cara kerja algoritma dalam perhitungan dosis dan distribusi dosisnya yang terintegrasi dengan AI, seperti ada auto contouring, segmentasi organ dan target tumor, lalu melakukan perencanaan dosis pasien yang diawali dengan saya memasukkan data-data yang diperlukan, kemudian secara otomatis akan dihitung oleh komputer. Demikian yang dapat saya sampaikan, Kak Salama. Terima kasih. Iya Kak, wah jadi tadi terkait digital skills ya Kak. Nah kalau untuk digital safety-nya nih Kak, gimana nih cara kita menjaga keamanan data pasien nih Kak dari profesi Kakak? Ah, ya, baik. Untuk digital safety-nya, itu dengan menguasai keterampilan digital dan menerapkan langkah-langkah keamanan data yang ketat, maka saya sebagai ASN di bidang radioterapi itu bertanggung jawab dalam mengelola data hasil pencitraan medis, data dosis radiasi, serta data hasil treatmentnya, dengan memastikan data tersebut aman dan terenkripsi. Kemudian dengan menggunakan kata sandi yang kuat sebelum login dan hanya bisa diakses oleh petugas yang berwenang, serta tidak membagikan data tersebut ke pihak yang tidak memiliki kepentingan. Maka dengan menerapkan digital safety, saya dapat menjamin integritas data pasien dari awal hingga akhir treatment. Sekian Kak Salama. Iya, terima kasih ya Kak insight-nya. Wih, kita kasih tepuk tangan dulu nih buat Kak Elsie udah berbagi pengalaman. Oke, terus kita lanjut aja ya. Selanjutnya ke fisioterapis nih dari Bang Fadil ya. Nah, saya mau tanya nih Bang, sekarang kan banyak nih aplikasi berbasis AI untuk pemantauan pasien jarak jauh. Nah, gimana nih keterampilan digital membantu dalam pelayanan fisioterapi nih Bang kira-kira? Oke, baik, Kak Salama dan teman-teman ya. Sekarang memang sudah banyak mulai muncul nih aplikasi terkait dengan konsultasi yang berbasis AI yang bisa dilakukan dari jarak jauh. Tentunya AI ini juga sangat bermanfaat di dalam pekerjaan sehari-hari kita. AI ini bisa membantu saya sebagai fisioterapi untuk mencari bahan materi nih tentang fisioterapi, tetapi tetap berbasis dengan jurnal sebagai landasan untuk pengembangan keilmuan. Sebagai pasiennya juga dengan hadirannya AI ini mereka bisa menjadi lebih kritis nih, peduli terhadap dirinya karena banyak
bisa banyak pertanyaan yang muncul dari keluhan yang mereka alami dan mereka pertanyakan nih lewat AI. Nah, namun ketika AI ini berperan di dalam kita nih dunia kesehatan, apalagi untuk menegakkan sebuah diagnosa, kita tidak bisa semata-mata hanya mengendalikan teknologi AI ini. Perlu pendekatan khusus ketika menegakkan sebuah diagnosa. Terlebih lagi, saya sebagai fisioterapi, dengan tugas saya melihat keluhan itu berdasarkan gerak manusia, butuh sentuhan langsung, butuh pemeriksaan fisik. Jadi perlu keterampilan, kecakapan dalam mencari sebuah data, jangan sampai terjadi misinformasi, baik itu saya sebagai fisioterapi ketika mencari sebuah informasi keilmuan fisioterapi, ataupun si pasien ketika mempertanyakan sakitnya lewat AI. Gitu Kak Salama. Wah, jadi tetap harus didampingi ya, Kak, walaupun kita udah pakai yang canggih-canggih nih. Nah, sama juga nih, Kak, kalau misalnya untuk data pasien itu kira-kira gimana nih, Kak? Kalau misalnya dari fisioterapi untuk keamanannya nih. Ya kalau untuk keamanannya tentu bagi diri saya ketika berdinas di rumah sakit, eh, pengertian dari digital safety kan bagaimana kemampuan individu nih mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran keamanan digital. Tentunya ketika kita mengakses seluruh yang mencakup data pasien ketika berada di rumah sakit dengan akun masing-masing. Kalau di rumah sakit otak nih saya berdinas di rumah sakit otak punya sistem integrasinya namanya EKMEK. Jadi kami memproteksi perangkat digital itu dengan tentunya menjaga privasi masing-masing username dan password gitu Kak Salma. Wih, berarti tetap ada proteksinya ya, Kak, ya, biar aman. Oke, terima kasih Bang Fadil untuk insight-nya. Kita lanjut ke nutrisionis ya. Untuk Kak Mutia, mungkin bisa di-on kan mic-nya. Oke. Nah, Kak Mut, AI kan gini bisa kita gunakan nih untuk analisis kebutuhan gizi nih. Nah, menurut Anda, gimana sih nutrisionis tuh bisa memanfaatkan digital skills untuk meningkatkan layanan gizi? Terima kasih atas kesempatannya Kak Salama. Memang benar sekali nih AI ini bisa menghitung kebutuhan gizi. Saya sebagai nutrisionis pun juga pernah nih bertanya kepada AI, gimana sih cara dia menghitung kebutuhan gizi dari data-data yang kita sajikan. Seperti itu. Namun ternyata belum mampu menyaingi kemampuan nutrisionis seorang manusia seperti itu. Karena kita kan dalam menentukan kebutuhan gizi itu perlu asesmen yang lebih lanjut ya. Kita perlu tahu apakah dia kebutuhan gizinya itu tepat sesuai dengan kondisi penyakit atau tidak. Lalu tujuannya untuk apa menanyakan dia tersebut. Nah, oleh karena itu tidak bisa semata-mata menggunakan AI. Nah, oleh karena itu kita dapat memanfaatkan AI dengan cara yang lain, seperti menunjang faktor-faktor lain dalam menghitung kebutuhan gizi, seperti mempercepat proses perhitungan. Jadi kita tidak perlu nih menghitung manual, bisa memanfaatkan AI. Namun sudah kita perinci dulu faktor-faktor yang mendukung penghitungan kebutuhan tadi. Mungkin seperti itu, Kak Salama. Iya, oke. Saya pun sebagai nutrisionis juga merasa AI ini masih sangat berguna ya buat kita. Nah, gimana nih kalau misalnya terkait risiko misinformasi atau hoax yang mungkin muncul nih dari teknologi digital, terutama untuk kita sebagai nutrisionis nih, Kak. Gimana nih, Kak? Oke, nah untuk di dunia digital sendiri, misinformasi terkait gizi ini banyak juga ya. Mungkin bisa kita lihat ya produk-produk iklan diet, yang diet-diet instan, itu kan salah satu fungsi kita juga ya sebagai nutrisionis untuk memberantas informasi-informasi yang tidak benar. Nah, cara kita sebagai nutrisionis dengan memanfaatkan dunia digital ini adalah dengan menyebarkan informasi yang benarnya. Jadi kita membuat konten-konten counter untuk atau menerabas segala informasi-informasi tidak benar itu. Nah, atau juga mungkin dari komentar-komentar. Jadi kita bisa membenarkan sehingga masyarakat pemahamannya bisa menuju ke arah yang lebih baik. Begitu Mbak Salama. Oke, terima kasih ya, Kak. Nah, selanjutnya kita lanjut nih yang terakhir nih untuk pembimbing kesehatan kerja dari Kak Rahmi. Ya, halo Kak Rahmi. Hmm. Iya, nah dari konteks kesehatan kerja nih Kak, kan data pekerja itu kan sangat sensitif. Nah, gimana nih Kak peran digital safety di sini? Ya, Boleh? baik, terima kasih Kak Salama atas pertanyaannya. Memang digital safety itu sangat penting ya dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan saya sebagai pembimbing kesehatan kerja. Karena saat ini banyak sekali layanan yang memanfaatkan teknologi digital. Maka dari itu penting bagi kami pembimbing kesehatan kerja untuk menjaga kerahasiaan data karyawan, seperti data hasil pemeriksaan hingga catatan medis yang bersifat sensitif. Digital safety melindungi agar data tidak bocor atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Begitu, Kak. Iya, oke Kak.
Dan untuk keterampilan digital nih, kira-kira apa sih keterampilan digital yang wajib dimiliki ASN supaya bisa memanfaatkan teknologi AI ini tanpa mengorbankan keamanan nih, Kak? Boleh dijawab, Kak? Iya, untuk bisa memanfaatkan teknologi AI namun tetap dapat menjaga keamanan digital, keterampilan yang harus dimiliki ASN adalah memahami cara kerja AI itu sendiri dan manfaatnya seperti apa. Lalu juga bersikap kritis terhadap hasil keluaran AI, mampu membedakan konten asli dan konten yang buatan sehingga tidak langsung percaya dan menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Selain itu, kita juga perlu memastikan data-data sensitif agar tidak sembarangan untuk dimasukkan ke dalam aplikasi AI publik begitu. Jadi kita harus menggunakan AI sesuai aturan, sesuai dengan etika profesi kita masing-masing dan juga nilai-nilai dasar ASN. Begitu, Kak. Oke, iya terima kasih ya Kak Rahmi. Nah, Sobat ASN, luar biasa ya. Jadi banyak insight yang kita dapat hari ini nih. Nah, intinya untuk menjadi ASN yang smart di era AI ini, kita tuh harus punya digital skills agar bisa adaptif dan juga digital safety agar bisa bekerja dengan aman dan profesional. Nah, terima kasih kepada keempat narasumber kita ya. Ada Kak Mutia, Kak Rahmi, Kak Elsie, dan Bang Fadil. Jadi dari berbagai profesi ini telah memberikan insight dan pengalaman mereka yang luar biasa. Dan juga terima kasih juga kepada pendengar yang sudah setia bersama kami di episode ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kita tetap semangat belajar dan mari kita wujudkan ASN yang smart di era digital ini. Jadi kalau misalnya kalau saya bilang siapa kita, jadi kayak jawabnya ASN smart. Oke. Oke, kita mulai ya. Oke, satu, dua, tiga. Siapa kita? ASN. ASN Smart. Smart. Sampai di sini dulu episode kita hari ini. Saya Salama sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.